halo semuanya. Kami perwakilan dari kelas 11 IPA B. Di sini ada saya Rizka Grenufida sebagai pembicara pertama. Saya Kinara Taufia Muhammad sebagai pembicara kedua sekaligus penyimpul. dan saya Sofia Zakiati sebagai pembicara ketiga. Nah, di sini kami dari kelas 11 IPA B mendapatkan mosi itu 7 dengan judul mosi Dewan ini meyakini bahwa pengetahuan umum tidak lagi menjadi faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Baik, di sini langsung saja kami mulai Debat kali ini. Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Pagi semuanya, pagi, siang, dan sore kepada semuanya. Saya sebagai pembicara di sini akan memulai debat ini dengan mengatakan definisi dan latar belakang serta argumen saya terhadap mosi ketujuh, yaitu Dewan ini meyakini bahwa pengetahuan umum tidak lagi menjadi faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Mosi ini memiliki 3 kata kunci, yaitu yang pertama adalah pengetahuan umum yang memiliki artian suatu pengetahuan yang diketahui oleh semua orang atau kebanyakan orang, biasanya berhubungan dengan suatu komunitas tempat istilah tersebut umum digunakan. Kata kunci kedua yaitu ditafsirkan oleh Donald Skinner, suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Dan kata kunci ketiga yaitu faktor kunci, suatu yang dibutuhkan dan secara langsung memberikan kontribusi terhadap suatu hasil, bahwa dapat adanya faktor ini sebuah komponen tidak dapat dikelompokkan ke dalam suatu kelompok. Seperti yang sudah saya definisikan sebelumnya, mosi ini memiliki definisi yaitu untuk menilai kecerdasan seseorang tidak lagi hanya dengan melihat pengetahuan umum yang dimiliki, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Dan kami sebagai tim pro dari mosi ini sangat mendukung hal tersebut, karena yang pertama, memiliki pengetahuan umum dalam suatu bidang tidak berarti memiliki kecerdasan terkait. Contohnya yaitu mengetahui cara berhitung tidak berarti memiliki kecerdasan logis matematis. Hal ini didukung oleh beberapa konteks, yaitu yang pertama, kompleksnya kecerdasan. Artian dari kecerdasan tidak hanya mencakup pada penyelesaian masalah, tapi juga termasuk pemikiran, logika, sistem analisis, cara menyerap informasi, dan yang terakhir adalah cara penyelesaian masalah. Jadi gabung dan diolah menjadi bagaimana caranya kita beroperasi dalam masyarakat. Suatu semacam pengetahuan umum, sebuah landasan atau dasar dalam memasuki suatu bidang pengetahuan tidak dapat dianggap menjadi faktor kunci kecerdasan, karena semua orang dapat mengetahui hal yang semacam itu. Hal ini mendukung konteks yang kedua, yaitu syarat memiliki kecerdasan tertentu. Memiliki pengetahuan dasar hanya merupakan salah satu syarat dari puluhan syarat-syarat lainnya. Mudahnya mendapatkan sekedar informasi yang sudah diketahui banyak orang jatuh jauh dari kualifikasi yang dibutuhkan untuk memproses hal tersebut menjadi cara penyelesaian dan cara pemikiran seseorang yang kemudian berkembang menjadi kecerdasannya tersendiri. Seseorang juga dapat memiliki lebih dari satu kecerdasan, membuktikan bahwa pemikiran manusia lebih kompleks dan tidak sesimpel yang dilihat mata telanjang. Seseorang tidak dapat menilai kecerdasan seseorang berkat beberapa fakta umum yang dia ketahui. Suatu fakta yang kurang lebih diketahui oleh semua orang yang berada dalam bidang tersebut. Karena itu, kami sebagai tim pro dari mosi ini sangat mendukung bahwa mengatakan pengetahuan umum tidak dapat menjadi faktor kunci penilai kecerdasan. Terima kasih. Waktu dari pembicara pertama yaitu 3 menit 19 detik. Baik, saya pembicara kedua akan memulai pidato saya dalam 1, 2, 3. Seperti yang kita tahu, kecerdasan memiliki banyak bentuk, entah itu kecerdasan emosional, kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Kecerdasan seseorang tidak dapat dinilai dari satu aspek saja. Kita harus melihat semua aspek dalam dirinya sebelum akhirnya kita dapat menilai dan menentukan kecerdasan seseorang itu. Jadi, untuk mengatakan bahwa pengetahuan umum merupakan faktor kunci untuk menilai kecerdasan seseorang adalah pernyataan yang salah.
beberapa alasan untuk itu. Tapi sebelum kita masuk kepada alasannya, saya ingin mengulang kembali tentang apa itu pengetahuan umum. Seperti yang pembicara pertama saya katakan, pengetahuan umum adalah suatu pengetahuan yang diketahui oleh semua orang atau kebanyakan orang. Alasan pertama, pengetahuan umum bisa dicari. Akses informasi yang mudah telah mengubah cara kita menilai kecerdasan seseorang secara signifikan. Di masa lalu, kemampuan untuk menghafal dan mengingat fakta-fakta dianggap sebagai indikator utama kecerdasan. Namun dengan adanya internet dan teknologi modern, informasi tersedia dengan cepat dan mudah diakses oleh siapa saja. Kemampuan untuk mencari, memverifikasi, dan mengelola informasi kini lebih penting daripada sekedar menghafal data. Alasan kedua, pemikiran kritis. Di era ini, berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang sangat dihargai. Dunia modern menuntut individu untuk mampu menganalisis, mensintesis, dan menerapkan informasi secara efektif untuk memecahkan masalah yang kompleks. Keterampilan ini tidak hanya mencerminkan kemampuan intelektual, tetapi juga kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah-ubah. Memiliki pengetahuan umum yang luas tidak lagi cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif. Alasan yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan menciptakan solusi inovatif juga menjadi faktor penentu kecerdasan saat ini. Dalam dunia kerja yang dinamis, kemampuan untuk berpikir out of the box atau di luar kotak dan mengembangkan ide-ide baru sangat dihargai. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak lagi diukur berdasarkan pengetahuan yang statis, tetapi berdasarkan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Kecerdasan adaptif ini memungkinkan individu untuk tetap relevan dan kompetitif di lingkungan yang terus berubah, di mana tantangan dan peluang baru selalu muncul. Selain itu, interpersonal dan kemampuan bekerja dalam tim semakin penting. Di lingkungan kerja modern, kolaborasi dan komunikasi efektif sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Kecerdasan seseorang kini juga diukur berdasarkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan tim, dan membangun hubungan yang kuat. Keterampilan ini mencerminkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain yang merupakan aspek penting dalam memenuhi tujuan bersama. Dan berkembangnya kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi, banyak tugas yang dulunya memerlukan pengetahuan umum kini dapat dilakukan oleh mesin. Hal ini menekankan pentingnya keterampilan yang tidak dapat tergantikan oleh teknologi, seperti kreativitas dan empati. Keterampilan ini mencerminkan kemampuan manusia untuk berpikir secara unik dan memahami perasaan serta perspektif orang lain, yang merupakan aspek penting dari kecerdasan yang relevan di era modern. Kreativitas menunjukkan individu untuk menghasilkan ide-ide baru dan pendekatan inovatif, sementara empati membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dan efektif. Baik, pembicara kedua punya 4 menit 4 detik. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pembicara pertama telah menguraikan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah, dan bahwa pengetahuan umum meskipun penting bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kecerdasan seseorang. Saya ingin menguatkan hal ini dengan menekankan beberapa poin kunci. Yang pertama, kompleksitas kecerdasan. Kecerdasan bukanlah konsep yang dapat didefinisikan secara sempit. Ada berbagai jenis kecerdasan yang diakui dalam psikologi modern, seperti kecerdasan logis matematis, linguistik, musikal, kinestetik, spasial, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Setiap jenis kecerdasan mencerminkan kemampuan khusus yang berbeda. Misalnya, seorang dengan kecerdasan musikal yang tinggi mungkin memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami dan menciptakan musik, tetapi mungkin tidak memiliki pengetahuan umum yang mendalam dalam ilmu pengetahuan atau sejarah.
menunjukkan bahwa kecerdasan tidak dapat diukur hanya dengan pengetahuan umum. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari berbagai kemampuan dan bakat. Yang kedua, kemampuan dan bakat. Aksesibilitas informasi. Di era digital ini, informasi mudah diakses oleh siapa saja dengan internet. Pengetahuan umum yang dulunya mungkin menjadi indikator kecerdasan karena keterbatasan akses, sekarang dapat dengan mudah ditemukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengakses informasi ini bukanlah cerminan dari kecerdasan individu, melainkan dari kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut secara efektif. Dengan adanya mesin pencari dan ensiklopedia digital, orang tidak perlu lagi mengandalkan ingatan mereka untuk menyimpan informasi umum. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk menemukan, menganalisis, dan menerapkan informasi ini dalam situasi nyata. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan sejati lebih terkait dengan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah daripada sekedar mengingat fakta. Yang ketiga, kecerdasan spesifik dan multidimensional. Setiap orang memiliki keunikan dalam jenis kecerdasan yang mereka miliki. Kecerdasan spesifik memungkinkan seorang untuk unggul dalam bidang tersebut, tanpa harus memiliki pengetahuan umum yang luas. Penjelasan yang saya paparkan baru saja menunjukkan bahwa kecerdasan adalah konsep yang kompleks dan tidak dapat diukur hanya dengan pengetahuan umum. Di dunia yang terus berkembang, kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan situasi baru menjadi lebih penting daripada sekedar memiliki pengetahuan yang luas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada satu aspek atau satu jenis, melainkan terdiri dari berbagai kemampuan yang dapat berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Oleh karena itu, pengetahuan umum tidak lagi relevan sebagai satu-satunya faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Untuk memperkuat argumen ini, saya ingin memberikan contoh nyata. Saya akan mengambil contoh nyata dari suatu tokoh, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein atau yang dikenal karena teori relativitasnya adalah contoh klasik dari seorang individu dengan kecerdasan luar biasa dalam bidang fisika. Namun, Einstein sendiri pernah mengakui bahwa dia seringkali melupakan hal-hal sederhana yang tidak berhubungan dengan fisika, seperti nomor telepon dan tanggal penting. Dia bahkan tidak ingat hal-hal umum di luar bidang keahliannya. Einstein terkenal dengan ucapannya bahwa dia tidak ingin mengingat hal-hal yang bisa dengan mudah ditemukan di buku. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memprioritaskan pengetahuan umum yang tidak relevan dengan penelitiannya. Namun, kecerdasannya dalam memecahkan masalah fisika teoritis tidak diragukan lagi, sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan spesifiknya dalam fisika tidak bisa diukur hanya dengan pengetahuan umum. Yang kedua, saya akan mengambil tokoh Serena Williams. Serena Williams adalah salah satu atlet tenis terbaik sepanjang masa. Kemampuannya untuk membaca permainan, mengatur strategi, dan mengeksekusi pukulan dengan presisi luar biasa menunjukkan kecerdasan kinestetik yang tinggi. Meskipun dia mungkin tidak memiliki pengetahuan yang luas, yang mendalam di luar dunia tenis, kecerdasan dalam olahraganya sangat menonjol. Williams dikenal karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi permainan yang berubah dan mengembangkan strategi yang efektif dalam hitungan detik. Ini mencerminkan kecerdasan taktis dan kinestetik yang sangat tinggi. Meskipun mungkin dia tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah atau sains, kecerdasan dalam menguasai teknik dan strategi olahraga sudah
berubah. Yang keempat, keterampilan interpersonal dan kerjasama tim. Keterampilan sosial dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim semakin penting di dunia kerja modern. Kecerdasan seseorang ini juga diukur berdasarkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan yang efektif. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali bahwa pengetahuan umum meskipun bermanfaat tidak lagi relevan sebagai faktor utama atau faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Dunia yang kita tinggali saat ini menuntut keterampilan yang lebih beragam dan kemampuan untuk berpikir kritis. Terima kasih. Pembicara ketiga mengambil waktu 6 menit 51 detik. Saya sebagai penyimpul akan memulai pidato saya dalam 1, 2, 3. Kecerdasan adalah kemampuan kompleks yang melibatkan penerapan pengetahuan untuk memecahkan berbagai masalah. Definisi kecerdasan mencakup pemahaman, pemikiran kritis, adaptabilitas, kreativitas, dan keterampilan interpersonal yang semuanya jauh lebih signifikan daripada sekedar pengetahuan umum. Meskipun pengetahuan umum tetap berguna, kemudahan akses informasi melalui internet telah mengurangi perannya sebagai penentu kecerdasan. Kini, kecerdasan lebih tepat diukur berdasarkan kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi, berinovasi, dan berinteraksi secara efektif dalam berbagai konteks. Kecerdasan mencakup kemampuan untuk mencari, memverifikasi, dan mengelola informasi, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah-ubah. Selain itu, kecerdasan adaptif yang memungkinkan individu untuk tetap relevan dan kompetitif di lingkungan yang terus berubah menjadi semakin penting. Keterampilan interpersonal dan kemampuan bekerja dalam tim juga menjadi penentu kecerdasan yang signifikan. Secara keseluruhan, meskipun pengetahuan umum tetap berguna, ia tidak lagi menjadi faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Kecerdasan kini lebih tepat diukur berdasarkan kemampuan untuk berpikir, beradaptasi, berinovasi, dan berinteraksi secara efektif dalam berbagai konteks. Ini mencerminkan perubahan paradigma dalam cara kita memahami dan menghargai kecerdasan di dunia yang terus berkembang. Di masa depan, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi akan terus berubah dengan cepat dan menuntut kemampuan berinovasi dan berkolaborasi yang semakin meningkat. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali bahwa pengetahuan umum meskipun bermanfaat tidak lagi menjadi relevan sebagai faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Dunia yang kita tinggali saat ini menuntut keterampilan yang lebih beragam dan kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Oleh karena itu, menilai kecerdasan seseorang harus didasarkan pada kemampuan dan potensi mereka dalam berbagai bidang, bukan hanya seberapa banyak pengetahuan umum yang mereka miliki. Oleh karena itu, kami dari tim Pro sepenuhnya setuju dengan mosi bahwa pengetahuan umum tidak lagi menjadi faktor kunci dalam menilai kecerdasan seseorang. Penyimpul mengambil waktu 2 menit 26 detik. Terima kasih. Selesai debat kali ini. Sini kita akan menunjukkan kertas yang kami gunakan, bahwa kertas yang kami gunakan adalah tulisan hasil kami sendiri, bukan printan ataupun fotokopi. Kalau mungkin ke depan, ini merupakan hasil tulisan kami. Tidak ada printan. Ada gambarnya tersendiri. Baik, mungkin itu saja dari kami sebagai perwakilan dari kelas 11 IPB. Kami menutup debat kali ini dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.